mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Tanggal 15 November 2020 akan diadakan perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Sekalipun jemaat menerima perjamuan kudus dari rumah, namun ini tidak mengubah kesakralannya dan tetap menerima perjamuan kudus seperti halnya di gereja. Harap jemaat mengikuti dengan sikap yang hormat dan sungguh-sungguh. Peserta perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah baptis dewasa atau CD. Gereja akan menyediakan roti dan anggur. Jemaat dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang akan dikirim melalui WhatsApp GKY Medan. Anggur dan roti dapat diambil di GKY Medan mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu, tanggal 9 sampai 14 November 2020 pada jam kerja pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Sabtu hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Perjamuan kudus hanya bisa diikuti pada jam ibadah aktual, yaitu pada jam 8 pagi dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Di luar jam kebaktian, video perjamuan kudus tidak bisa diikuti lagi. Demikian beberapa hal mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Harap jemaat dapat memperhatikan dan mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Tanggal 15 November 2020 akan diadakan perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Sekalipun jemaat menerima perjamuan kudus dari rumah, namun ini tidak mengubah kesakralannya dan tetap menerima perjamuan kudus seperti halnya di gereja. Harap jemaat mengikuti dengan sikap yang hormat dan sungguh-sungguh. Peserta perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah baptis dewasa atau CD. Gereja akan menyediakan roti dan anggur. Jemaat dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang akan dikirim melalui WhatsApp GKY Medan. Anggur dan roti dapat diambil di GKY Medan mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu, tanggal 9 sampai 14 November 2020 pada jam kerja pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Sabtu hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Perjamuan kudus hanya bisa diikuti pada jam ibadah aktual, yaitu pada jam 8 pagi dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Di luar jam kebaktian, video perjamuan kudus tidak bisa diikuti lagi. Demikian beberapa hal mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Harap jemaat dapat memperhatikan dan mempersiapkan diri. Tuhan memberkati.
mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Tanggal 15 November 2020 akan diadakan perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Sekalipun jemaat menerima perjamuan kudus dari rumah, namun ini tidak mengubah kesakralannya dan tetap menerima perjamuan kudus seperti halnya di gereja. Harap jemaat mengikuti dengan sikap yang hormat dan sungguh-sungguh. Peserta perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah baptis dewasa atau CD. Gereja akan menyediakan roti dan anggur. Jemaat dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang akan dikirim melalui WhatsApp GKY Medan. Anggur dan roti dapat diambil di GKY Medan mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu, tanggal 9 sampai 14 November 2020 pada jam kerja pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Sabtu hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Perjamuan kudus hanya bisa diikuti pada jam ibadah aktual, yaitu pada jam 8 pagi dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Di luar jam kebaktian, video perjamuan kudus tidak bisa diikuti lagi. Demikian beberapa hal mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Harap jemaat dapat memperhatikan dan mempersiapkan diri. Tuhan memberkati.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Kristus. Hari ini kita akan mengikuti perayaan ibadah HUT GKI Medan yang ke-14. Memang kali ini kita merayakan di dalam cara yang berbeda, di mana perayaan ibadah dilaksanakan atau diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Tetapi saya berharap sekali kita bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh bagi segala kemuliaan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan ucapan syukur karena kasih setia dari Tuhan. Jemaat terkasih, mari dengarkan panggilan ibadah hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini kita boleh merayakan HUT ke-14 GKI Medan. Kita sungguh bersyukur, semua itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama kita berikan pujian dan hormat kita yang tertinggi untuk semua kebaikan, untuk semua kemurahan Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia,
memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan memberitakan keperkasaan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya bagi nama-Mu yang kudus dan mulia. Bapa, setiap jiwa yang menyembah-Mu pagi ini penuh dengan rasa syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, dan oleh karena kemurahan-Mu. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu bagi GKI Medan selama 14 tahun. Tolong Tuhan bawa GKI Medan untuk lebih dekat lagi kepada hati-Mu Bapa. Dan kiranya hanya misi dan visi Tuhan yang akan terus menjadi kerinduan utama seluruh jemaat-Mu. Dan kiranya Tuhan juga terus berikan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan misi Tuhan. Tambahkan terus hikmat-Mu untuk setiap pelayan-Mu Bapa. Terus tuntun setiap langkah kami. Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan sendirian. Terpujilah Engkau Bapa. Selamanya kami akan memberikan puji kami, hormat kami, hanya bagi Engkau satu-satunya Raja di atas segala Raja. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semua, Bapak Ibu dimanapun berada hari ini bersama dengan keluarga, orang terkasih, dengan sahabat. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya, kebaikan-Nya bagi semua orang yang berlindung padanya, bagi semua orang yang berharap padanya. Betapa
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita tenangkan hati kita. Kita renungkan semua kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Karena salibnya, dosa kita telah diampuni. Karena salibnya hari ini kita boleh hidup dan beroleh kemenangan. Tuhan memberikan semua dirinya hanya untuk kita. Kita sungguh berharga di hati. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu yang tiada ternilai itu. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, di hatimu terukir namaku, di
Saudara, mari kita kembali datang ke hadapan Tuhan. Merenungkan kembali betapa besar, betapa bernilainya kasih pengorbanan yang Yesus telah berikan bagi kita. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu yang tidak ternilai bagi setiap kami. Ampuni kami kalau kami sering menyia-nyiakan kasih dan pengorbanan dari Yesus bagi kami. Dan ampuni kami kalau kami sering kali tidak bisa mengasihi Engkau sebagaimana yang Engkau mau. Biarlah sekali lagi kami boleh diampuni. Biarlah sekali lagi kami boleh dipulihkan oleh kasih-Mu itu ya Tuhan. Dan kami boleh hidup menjadi hamba-Mu, menjadi murid-Mu yang semakin hari semakin mengasihi Bapa kami. Kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, berbahagialah setiap kita yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan sebagaimana janji pengampunan dosa yang tertulis dalam Mazmur 82 ayat 5. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Dan dengarkan petunjuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh menjadi murid yang semakin hari semakin mengerti kehendak-Nya, mengasihi Dia dan melakukan kehendak-Nya. Sesuai firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 17 yang berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita siapkan hati kita. Kita minta tuntunan Tuhan karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita minta Tuhan jauhkan kesombongan dari hati kita untuk terus belajar hanya mengandalkan Tuhan. 主带领我挣脱那罪恶的捆锁，我需要你不住的提醒，拒绝罪恶，并助我胜过。并助我胜过。
Shalom saudara sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun buat GKY Medan yang ke-14. Saya percaya Tuhanlah yang melahirkan saudara dan mewujudkan visi dan misinya di tengah-tengah kota Medan untuk lahir sebuah GKY. Dan saudara telah 14 tahun menjadi berkat buat orang-orang di Medan ini, sehingga mereka boleh mengenal Kristus, dididik di dalam Kristus dan menjadi alat Kristus. Terpujilah Tuhan. Biar GKY Medan beserta dengan para anggotanya, juga jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis, aktivis, menjadi terang bagi kota Medan dan sekitarnya. Selamat hari ulang tahun saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, pada hari ini saya ingin membahas tentang janganlah kamu mengasihi dunia, tapi kasihilah Allahmu, yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Bila saudara sudah mendapatkannya, saya ajak untuk kita boleh berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar kita mengerti firman ini dan mampu menjalankannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu akan kami baca, firman-Mu akan kami dengar. Betapa gentarnya hati kami karena menyadari kami sulit memahami firman Tuhan. Bahkan kami sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh-Mu memimpin kami, agar Roh Kudus menguasai kami sehingga kami boleh berkonsentrasi dalam waktu beberapa menit ke depan untuk memahami firman-Mu yang begitu berharganya, yang menjadi panduan bagi diri kami. Bapa dalam surga, biarlah Roh-Mu membawa kami masuk dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan ketika firman-Mu diberitakan, hati kami sungguh bergelora, karena kami tahu pencipta kami sedang berbicara kepada kami. Bapa dalam surga, kami berdoa pula untuk hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan dan menguraikannya. Kuasai dia dengan Roh-Mu, sehingga baik perkataan maupun pemberitaannya tidak disampaikan dengan hikmat manusia, tapi sungguh-sungguh dengan keyakinan bahwa Roh Kuduslah yang bekerja, sehingga apa yang kami dengar mengubah kehidupan kami. Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang agung, penebus kami yang bangkit, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dalam keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, sebelum seorang bapak meninggal dunia, dia memanggil ketiga orang anaknya dan istrinya. Di tengah-tengah pembaringan di ranjang rumah sakit, dia hendak berpesan kepada orang-orang yang dicintai ini. Saudara, dengan susah payah dia berusaha untuk berkata-kata. Karena dia tahu bahwa saatnya akan tiba, dia akan meninggal dunia. Karena sakit yang sudah diderita beberapa bulan semakin lama semakin parah. Lalu apa pesannya akan ditinggalkannya? Saudara-saudara, demikianlah pesannya. Kalian tahu, perusahaan yang kita miliki merupakan impian Papa sejak Papa muda. Papa membanting tulang, Papa kerja keras siang malam untuk membangun perusahaan itu. Dan pada akhirnya kalian lihat, perusahaan itu menjadi besar dan semakin besar. Kalau Papa telah tiada, kata Bapak itu, kalian harus teruskan. Fokus pada pekerjaan itu, jangan pada yang lain. Papa titip pada kalian, jalanilah perusahaan itu sebaik-baiknya. Lalu dia berpesan juga, saudara, awasi perusahaan tetangga sebelah. Dia sangat agresif. Dia merupakan kompetitor satu-satunya yang akan membahayakan masa depan perusahaan kita. Lalu dia pesan lagi, saudara,
Juga awasi perusahaan Jaya Abadi. Hutangnya sudah 300 juta. Jangan kirim barang lagi kepada dia sebelum dia melunasi hutang itu. Dan ingat, bulan depan ada pameran mesin di Jerman. Pergilah kalian, salah satu dari kalian, lihat apakah mesin model-model baru itu berguna buat perusahaan kita. Dan jangan ragu-ragu untuk membelinya. Ingat, kunci kemajuan adalah ketika kita bisa mengikuti selera pasar. Lalu dia memesankan bagian kalimat terakhir, dia ulang kembali saudara. Ingatlah anak-anakku, perusahaan kita ini merupakan wujud impian Papa sejak muda. Karena itu kelolalah baik-baik. Saudara, ketiga anaknya mengangguk-ngangguk, tanda mereka mengerti. Dan mereka berkomitmen akan menjalankan pesan ayahnya yang terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Saudara, di tengah malam sang bapak meninggal dunia. Dia telah meninggalkan seluruh perusahaannya dengan seluruh kekayaannya kepada 3 anaknya. Saudara-saudara, inilah satu contoh figur seseorang yang seumur hidupnya fokus pada apa yang dimimpikannya. Dikejar, diusahakan, banting tulang untuk memenuhi impiannya. Dan bapak ini berhasil. He did it, saudara. Dia telah mewujudkan apa yang dimimpikannya dengan kerja keras dan banting tulang seumur hidupnya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bapak ini juga merupakan satu contoh. Begitu banyak orang di dalam dunia ini yang salah fokus di dalam kehidupannya. Hanya mengejar apa yang sementara yang dilihat depan mata, saudara. Berapa tahun sih manusia itu bisa hidup dalam dunia ini? 70 tahun? Andai kata 100 tahun pun, kita boleh berkata bahwa kehidupannya sementara. Padahal setelah kematian tiba, saudara, ada kehidupan yang begitu panjangnya, tak terhingga lamanya, kehidupan dalam kekekalan. Saudara-saudara, andai kata manusia bisa hidup dalam dunia ini 1000 tahun, 1000 tahun, saudara. Kehidupan di dalam kekekalan itu 1000 tahun dikali miliaran tahun lagi, masih lebih panjang kehidupan dalam kekekalan. Tak terbatas, tak terhingga waktunya. Tapi yang luar biasa dan yang terbalik-balik, saudara, untuk kehidupan yang sementara itu, manusia begitu fokusnya mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu hanya untuk yang sementara, tapi lupa mempersiapkan pada kehidupan di dalam kekekalan yang waktunya begitu panjang dan tak terbatas. Saudara-saudara, jangan salah fokus. Kalau kita diizinkan Tuhan masuk nanti di dalam kekekalan yang waktunya tak terbatas itu, saudara-saudara, percayalah pada saat kita berada di dalam kekekalan, kita tidak akan peduli berapa gaji yang akan kita terima, berapa penghasilan yang akan kita terima. Kita tidak peduli, saudara. Kita juga tidak peduli naik turun harga saham itu, tidak lagi menjadi concern kita. Kita tidak peduli berapa harga emas hari ini, dijual atau membeli. Kita tidak peduli apakah kita akan membeli mobil baru, akan membeli mobil lebih mewah, rumah lebih mewah lagi agar mendapat kekaguman dari orang banyak. Kita tidak peduli, saudara. Kita tidak peduli dengan baju yang kita pakai mereknya apa. Sama sekali kita tidak peduli. Begitu juga kita tidak peduli dengan postingan yang kita posting. Apakah akan menerima like banyak dan apa komentar orang. Kita tidak peduli. Kenapa, saudara? Karena di dalam kekekalan hal-hal seperti itu yang mencurahkan, yang memakan waktu, curahan pikiran kita sepenuhnya tidak bernilai sama sekali. Saudara-saudara, kalau segala sesuatu yang telah menghabiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita tidak bernilai sama sekali di dalam kekekalan, salah fokus kita, saudara, kalau kita memberikan seluruh perhatian kita, bahkan hati kita, hidup kita hanya untuk hal-hal yang kesementaraan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyentak engkau dan saya. Ini peringatan dari Tuhan melalui Rasul Yohanes.
supaya hidup kita tidak salah fokus. Saudara-saudara, kita memiliki kesamaan dengan jemaat yang mula-mula yang membaca surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Apa kesamaan itu? Yang pertama, sama-sama orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Kristus. Sama-sama diciptakan baru. Kesamaan yang kedua, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, yang mudah untuk tergelincir mencintai dunia dan bukan mencintai Allah. Kesamaan itu membuat engkau dan saya melihat bahwa firman ini bukan cuma ditujukan, saudara, untuk jemaat mula-mula 1000 tahun, 2000 tahun yang lampau, tapi juga untuk engkau dan untuk saya. Saudara-saudara, oleh karena itu dengarkanlah peringatan firman Tuhan. Rasul Yohanes berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Saudara, kemungkinan besar jemaat mula-mula itu, walaupun sudah menjadi orang Kristen, bertobat, dilahirkan kembali hidupnya mencintai dunia. Dan celakanya saudara, mereka tidak merasa ada yang salah. Oke-oke saja hidup mereka, oke-oke saja kerohanian mereka. Mereka masih berbakti kepada Tuhan, mereka masih mendengar firman Tuhan, bahkan mereka masih melayani Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak mencintai Tuhan, tapi mencintai dunia ini. Mereka sudah terpikat oleh dunia, tapi tidak merasa mereka terpikat. Bukankah ini seperti katak, saudara, yang berenang di dalam panci yang dipanaskan oleh api yang makin lama makin panas dan tidak pernah mau loncat, saudara. Sampai akhirnya air mendidih, kemudian merebus katak-katak yang ada di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi, oleh karena itu Rasul Yohanes mengingatkan kembali jemaatnya dan juga engkau dan saya. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Saudara, mengapa sih orang Kristen dari dulu sampai sekarang mudah jatuh cinta pada dunia? Gampang sekali jawabnya, saudara. Yang pertama, dunia itu menarik. Dunia itu memikat. Dunia itu menggoda. Lalu dunia itu menawarkan segala kenikmatan sensasional yang luar biasa, menawarkan kebanggaan, menawarkan pemujaan. Itu sebabnya kita gampang tergelincir untuk mencintai dunia. Tapi Rasul Yohanes memperingatkan, jangan kamu mengasihi dunia. Kalau kita mempelajari firman di bagian ini, ada 3 alasannya, saudara. Yang pertama, jika kita mengasihi dunia, maka kita tidak akan mengasihi Bapa. Ayat ke-15, saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Saudara, Yohanes tidak bermaksud mengatakan bahwa dunia yang Tuhan ciptakan itu buruk dan jahat. Sama sekali tidak. Ketika Tuhan menciptakan segalanya dalam keadaan baik, saudara. Dan terlebih lagi Tuhan menyerahkan mandat kepada manusia untuk mengelola, untuk menguasai, dan untuk memanfaatkan dunia bagi diri mereka dan kehidupan mereka. Memanfaatkan secara bertanggung jawab. Itulah yang disebut mandat budaya, saudara. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, cara manusia menilai dunia ini berbeda. Manusia menilai dunia sebagai pusat pemujaannya, tujuan hidupnya yang perlu diraih sebanyak-banyaknya agar mereka bisa naik harkat dirinya. Karena itu manusia rela menghabiskan waktu dari siang sampai malam dengan segala upaya dan pikiran untuk mengeruk, untuk mendapatkan, untuk memperoleh dunia dengan segala isinya, bahkan dengan segala cara. Sehingga dunia ini menjadi tujuan akhir manusia. Ketika itu menjadi tujuan akhir manusia, dan manusia bekerja siang dan malam untuk memperoleh apa yang ada dalam dunia, tanpa sadar manusia telah menjadi budak dunia. Bukan lagi Tuhan yang menguasai dan mengelola dunia dan memanfaatkan dunia, tapi menjadi budak dunia, saudara.
Ketika manusia menjadi budak dunia dan pikirannya hanya dunia, dia jatuh cinta pada dunia. Ketika manusia jatuh cinta pada dunia, manusia tidak jatuh cinta kepada Tuhan. Ketika manusia mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya, manusia jelas tidak akan mengasihi Tuhan. Saudara, bicara soal kasih atau cinta, pada hakikatnya kita sedang berbicara tentang hati. Karena hati itu menunjukkan seluruh keberadaan kita, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang menggerakkan kita, seluruh keberadaan kita itu ditunjukkan oleh apa yang disebut hati, saudara. Bila kita sungguh-sungguh jatuh cinta pada seseorang, saudara, seluruh perasaan, pikiran kita, aktivitas kita selalu tertuju kepada dia. Itulah tandanya kita jatuh cinta pada dia. Saudara, kalau ada seseorang berkata dia jatuh cinta pada 2 orang pemuda atau 2 orang gadis, sebetulnya yang betul-betul adalah dia sedang menipu dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena yang pertama, saudara, kemungkinan pertama dia hanya jatuh cinta pada 1 pemuda atau 1 gadis itu, dan yang lain dia tidak jatuh cinta, dia cuma ingin memilikinya. Atau kemungkinan kedua, dia tidak mencintai kedua-duanya, tapi dia sedang menikmati pemujaan dari kedua-duanya sebagai alat kepuasan daripada nafsunya. Karena apa, saudara? Karena cinta itu tidak bisa dibagi. Cinta itu bersifat eksklusif. Kalau kita mencintai seseorang, kita tidak mencintai yang lain. Saudara, demikianlah logika yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam kita. Karena kasih akan dunia meniadakan kasih kita kepada Bapa. Kalau kita mengasihi Bapa, kita tidak akan memperdulikan dunia, saudara. Saudara, hal yang senada dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, jelas kasih itu bersifat eksklusif. Mutual eksklusif, saling meniadakan, tidak mungkin kita gandeng dua-dua. Saudara-saudara, betapa pandainya orang-orang Kristen zaman sekarang mengaku diri dengan segenap hati mencintai Kristus, tetapi selalu memohon berkat-Nya untuk bertambah-tambah di dalam berkat dicurahkan seperti hujan dari langit. Betapa pandainya hamba-hamba Tuhan sekarang berkhotbah, saudara, untuk mengajak jemaat mencintai Tuhan karena Tuhan memberi berkat yang berkelimpah. Tidak pernah anaknya dibiarkan untuk kelaparan, bahkan anak cucunya dipelihara. Bahkan dikatakan berilah kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengutang. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya bisa memperoleh Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga kita bisa hidup dalam mencintai dunia. Tidak akan mungkin. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Saudara, Tuhan berkata kepada Israel, Tuhan berkata kepada gereja mula-mula, Tuhan berkata kepada engkau dan saya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Allah minta segenap, saudara. Seluruhnya, bukan sebagian, bukan setengah, bukan 3/4, seluruhnya berikan kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan meminta kita untuk mencintai segenap, seluruh, bukan sebagian? Karena Dia telah terlebih dahulu mencintai engkau dan saya. Begitu kasihnya Dia kepada engkau dan saya, sampai Dia berikan putranya yang tunggal untuk mati binasa menebus engkau dan saya. Apakah Dia tidak layak mendapatkan cintamu? Kita berhutang kepada Bapa Allah surgawi. Yesus Kristus menebus kita. Kita tidak berhutang apapun kepada dunia. Bahkan kita harus menjadi tuan atas dunia, bukan budak dunia. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita, ketika kita mengasihi dunia, kita tidak akan mengasihi Bapa surgawi. Oleh karena itu, saudara, jangan mengasihi dunia. Saudara, alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia.
semua yang ada di dalam dunia bukan berasal dari Bapa. Kalau kita sungguh-sungguh mau mencintai Bapa, cintai yang berasal dari Bapa. Tapi ketika kita mencintai dunia, itu tidak berasal dari Bapa. Ayat 16 berbunyi demikian, saudara. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara-saudara, Rasul Yohanes mulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara, kata keinginan yang dipakai oleh Rasul Yohanes di sini dalam bahasa Yunaninya adalah epitomia. Epitomia itu bukan sekedar keinginan, hanya sekedar keinginan, ingin saja, bukan saudara. Tapi keinginan hasrat yang dalam, yang sangat kuat, yang tidak bisa ditahan. Hanya satu-satunya yang diinginkan, yaitu apa yang diinginkan, bukan yang lain. Saudara-saudara jadi bisa melihat ini ada satu kobaran hasrat, passion yang luar biasa di dalam kata epitomia itu. Nah, yang pertama Rasul Yohanes mengatakan, saudara, dunia dalam segala keinginannya. Apa itu? Yang pertama, keinginan daging. Keinginan daging bukan berasal dari Bapa surgawi kita. Saudara, keinginan daging itu adalah keinginan yang bersangkut paut dengan apa yang bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan. Contohnya dalam hal ini keinginan makan, minum, seks, kenikmatan, kenyamanan, semua termasuk keinginan-keinginan daging, saudara. Saudara, keinginan itu sendiri tidak dosa. Karena semua keinginan itu diciptakan Allah di dalam tubuh manusia, tubuhmu dan tubuhku. Saudara, Tuhan telah menciptakan kita sebagai makhluk yang bisa lapar, bukan? Bisa haus, bukan? Mencari makanan untuk memuaskan kelaparan kita, memenuhi gizi kita, itu wajar. Itu normal, itu seharusnya, dan itu tidak dosa. Tapi kalau keinginan makan itu sudah berlebihan dan menjadi tujuan utama hidup, itu yang bukan berasal dari Allah. Itu dosa, saudara. Saudara-saudara, demikian pula dengan keinginan seks. Seks itu diciptakan Tuhan dalam tubuh kita. Seks itu merupakan perangkat yang Tuhan desain agar manusia bisa melanjutkan keturunan. Dan seks itu merupakan karunia Tuhan yang indah di dalam perkawinan. Tapi kalau seks itu, saudara, sudah menjadi yang utama dalam perkawinan, melebihi segala-galanya, itu yang tidak dirancang Tuhan. Tapi kalau seks itu dinikmati di luar pernikahan dan dinikmati begitu rupa sampai nafsu yang luar biasa, itu tidak dirancang Tuhan. Itu dosa. Keinginan-keinginan seperti itu bukan berasal dari Allah. Saudara, begitu juga keinginan untuk kaya. Tidak salah menjadi orang kaya, saudara. Apalagi kalau saudara bercita-cita menjadi orang kaya supaya menjadi berkat, saluran berkat yang lebih luas. Puji Tuhan. Kemungkinan besar Allah akan membuat engkau menjadi orang kaya yang seperti itu. Tapi kalau engkau menjadi kaya, kemudian jadi tamak dan serakah, itu yang tidak dirancang Tuhan. Itu tidak berasal dari Tuhan, itu dosa, saudara. Seorang yang serakah di dalam kekayaan tidak akan pernah merasa cukup. Selalu kurang. Sehingga hatinya tidak pernah bersyukur. Dan kalau dia memiliki kekayaan lebih banyak, dia akan melihat bahwa semua itu untuk kepuasan dirinya, tidak pernah memikirkan orang lain. Akhirnya keserakahan itu menjatuhkan dirinya. Saudara-saudara, seorang penulis terkenal dari Rusia yang bernama Leo Tolstoy menulis sebuah cerita 134 tahun yang lalu. Cerita yang sangat menarik dan terkenal sekali di seluruh dunia, saudara. Di dalam dunia sastra terlebih lagi. Saudara-saudara, Tolstoy berkata atau bercerita, ada seorang pria bernama Pahom yang sangat gemar mengumpulkan tanah-tanah, memperbanyak kekayaannya dalam bentuk tanah, karena dia yakin tanah itu merupakan masa depan yang cerah.
Karena itu dia sering membujuk penduduk-penduduk setempat untuk menjual tanahnya. Terlebih lagi dengan harga murah, sehingga dia bisa mengumpulkan tanah makin lama makin banyak. Saudara-saudara, satu kali Pahom itu bertemu dengan keluarga Baskirs yang menguasai tanah yang begitu luas, saudara. Dia membujuk-bujuk agar keluarga Baskir ini menjual tanahnya kepada dia. Apalagi ketika dia lihat keluarga ini adalah keluarga yang sederhana, cenderung miskin. Dia yakin pasti dapat. Tapi cerita berlanjut, saudara. Tidak mudah keluarga ini dibujuk untuk menjual. Saudara, setelah berbagai cara dipakai, akhirnya terbujuk juga keluarga Baskirs ini, saudara. Jadilah 1.000 rubel harganya. Kalau sekarang di kurs, saudara, cuma 185.000 rupiah. Yang menarik kisah itu dikatakan Pahom boleh mengambil tanah sebanyak-banyaknya. Hanya syaratnya dia harus mengelilingi tanah yang dia inginkan sepanjang-panjangnya, seluas-luasnya selama 1 hari. Dan dia harus kembali ke titik awal dia berangkat atau dia start. Hanya dalam 1 hari. Pergi pada waktu matahari terbit dan pulang pada waktu matahari terbenam. Sepanjang dia bisa mengelilingi tanah itu, harganya 1.000 rubel. Saudara-saudara, betapa senangnya dia deal dengan ini. Tapi pemiliknya berkata, tapi kalau Bapak tidak bisa kembali pada titik awal di mana Bapak start dan matahari telah terbenam, engkau kami denda. Dan disetujui jumlah denda tertentu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pahom mulai bergairah sekali melakukan pengitaran atau pengelilingan tanah itu. Seluas-luasnya, sejauh-jauhnya dia pergi, saudara. Pada satu titik dia merasa dia harus balik. Dia sudah harus balik. Tetapi ketika dia melihat ladang di sebelahnya, dia ingin punya ladang itu. Dia jalan ke ladang itu, dia patok lagi di sana. Ketika dia mengatakan saya harus balik, dia lihat sungai kecil yang indah. Lalu dia berkata saya harus memiliki sungai itu. Dia pergi lagi ke sana untuk mengejar sungai itu. Dia patok di sana. Setelah itu dia berkata pada dirinya, aku harus balik. Nanti tidak terburu, tidak keburu lagi. Tapi dia melihat ada pohon-pohon yang rimbun yang indah di sana. Dia berkata aku harus memiliki pohon itu. Dia kejar lagi ke sana. Sampai pada satu titik, saudara, matahari mulai terbenam. Disitulah dia mulai panik dan dia mulai berlari-lari, saudara. Pada patokan yang terakhir dia balik lalu dia berlari untuk sampai kepada tempat start pertamanya dia. Saudara, walaupun dia terengah-engah, walaupun napasnya habis, tapi dia terus tidak mau ketinggalan demi tanah yang dia cintai. Dan pada akhirnya dia masuk sampai finish, saudara, tepat beberapa detik sebelum matahari terbenam. Saudara-saudara, keluarga Baskir bertepuk tangan dan bersorak-sorai memberikan selamat kepada Pahom yang jatuh terguling terengah-engah. Tapi suara ucapan selamat dari keluarga Baskirs itu, saudara, tidak punya arti apa-apa. Karena Pahom terkena serangan jantung dan telah meninggal dunia. Di akhir cerita itu, saudara-saudara, pelayan-pelayan Pahom menurunkan peti mati Pahom ke dalam liang lahat. Peti mati yang lebarnya atau panjangnya hanya 190 cm. Kemudian mereka menguburnya di sana. Saudara, dengan sangat ironis, Leo Tolstoy memberikan judul cerita ini, Seberapa Luas Tanah Yang Manusia Perlukan. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak lebih daripada 2 meter. Satu ironis, bukan? Keserakahan membuat kematian. Keserakahan membuat kita lupa bahwa kita sudah memiliki cukup dari Tuhan. Keserakahan pada akhirnya membuat kita mengalami kepahitan, penderitaan, dan juga ketidakbahagiaan hidup. Saudara-saudara, hati-hati dengan keinginan daging. Saudara, yang kedua, Yohanes mulai menguraikan apa yang dimaksud dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu keinginan mata, saudara. Saudara, keinginan mata sedang berbicara tentang keinginan yang bersangkut paut dengan indera penglihat. Saudara, Allah memberikan kita indera penglihat itu baik sekali. Dengan mata kita bisa melihat segala sesuatu, termasuk
keindahan. Kita bisa kagum tentang pemandangan yang indah, kita bisa kagum tentang lukisan yang indah, kita juga bisa kagum tentang kecantikan seorang wanita, ketampanan seorang pria. Tidak ada yang salah, saudara. Yang salah adalah ketika keinginan mata itu dibiarkan untuk melanggar batas-batasnya. Yang tabu bagi kita ditabrak terus. Sehingga jatuhlah kita di dalam dosa karena itu tidak didesain oleh Allah. Beberapa dari kita jatuh pada pornografi. Beberapa dari kita pada waktu memperhatikan lawan jenis kita, maka birahi kita menaik, saudara. Jelas, saudara, dosa itu masuk dari keinginan mata yang tidak terkontrol. Itulah keinginan dunia, itulah yang tidak berasal dari Allah. Itulah yang dikatakan jangan kamu mengasihi dunia ini. Saudara-saudara, kita perlu membatasi bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam keinginan-keinginan itu di dalam batas apa yang Tuhan inginkan. Firman-Nya, perintahnya. Saudara, yang terakhir, Yohanes menyebut lagi dosa yang dimaksud keinginan dalam dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, keangkuhan hidup ini mau berbicara tentang kesombongan diri seorang manusia yang diperlihatkan di depan orang. Entah diperlihatkan untuk mendapat pujian, entah diperlihatkan untuk menyakiti orang supaya mereka cemburu dan berpikir tentang kehebatan dia. Macam-macam, saudara. Tapi intinya adalah dia menikmati kecemburuan, keirihatian orang atau kekaguman orang, narsis pada diri sendiri. Saudara, pada akhirnya inilah pemujaan, penyembahan berhala yang tertinggi ketika menempatkan diri menjadi fokus manusia lainnya dan meniadakan Tuhan di dalam sumbangsi kesuksesan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menempuh pendidikan tinggi itu baik. Apalagi mendapat gelar doktor, itu membanggakan, boleh-boleh saja. Tapi kalau gelar doktor itu membuat diri saudara melambung tinggi luar biasa, sehingga ketika saudara berjalan, berjabat tangan, berbicara dengan orang lain, saudara menganggap orang lain itu kagum pada gelar doktor saudara, engkau dan saya sudah sakit, saudara. Itu di luar maksud Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau ingin menukar mobilmu, boleh-boleh saja. Banyak orang yang punya mobil terus kemudian menukar mobilnya. Tapi kalau engkau menukar mobil 2 tahun sekali dengan mobil baru supaya mendapat pujian orang, kekaguman orang, engkau dan saya sudah melampaui apa yang Tuhan inginkan. Itu tidak berasal dari Tuhan. Itu keangkuhan hidup. Oh, saudara-saudara, godaan dunia begitu halus dan menarik. Tanpa sadar engkau telah dijerat untuk mengasihi dunia. Ketika engkau mengasihi dunia, celakanya engkau masih merasa mengasihi Tuhan. Tidak, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan akan hidup dengan aturan Tuhan. Mengontrol keinginannya, mengontrol hatinya supaya tetap fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati. Kita tidak akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi, kalau kita tidak menguasai keinginan kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Entah kita hamba Tuhan, entah kita majelis, entah kita aktivis, entah kita penyumbang terbesar gereja ini, percuma, saudara. Karena sebetulnya ketika kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena kasih kita kepada Allah. Kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Yang menjadi Tuhan di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Yang menjadi Tuhan di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Bukan Tuhan yang telah menebus kita. Saudara-saudara, hati-hatilah. Yang ketiga, saudara, mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Saudara, karena dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya.
Saudara-saudara, kenyataannya kita sedang ada di dalam dunia. Kita hidup di dalam dunia. Karena kita lahir dalam dunia, kita tumbuh dalam dunia, kita dibesarkan dalam dunia, dan sekarang kita hidup di dalam dunia. Saudara-saudara, pada waktu kita hidup, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu punya penghasilan, kita perlu peralatan, kita perlu rumah untuk tempat tinggal. Semua itu diperlukan. Tidak salah kalau kita mencari atau bekerja untuk mendapat penghasilan. Tidak salah, saudara. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kita semua tahu, saudara, bahwa kehidupan dalam dunia itu tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya, saudara. Satu kali kita akan meninggalkan dunia karena kita meninggal dunia. Dan kemudian kita akan memasuki dunia lain yang disebut kekekalan. Yang waktunya begitu panjang dan tak terbatas. Di mana kita akan bertemu dengan Sang Pencipta kita, Penebus kita, Allah Tritunggal. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Beliau. Celaka bukan, saudara? Kalau pada waktu hidup kita tidak pernah memikirkan hari kematian kita dan kehidupan kita pada waktu kekekalan nanti. Nah, saudara-saudara, inilah tipuan iblis yang membuat engkau dan saya salah fokus dalam kehidupan ini. Kita berkonsentrasi untuk dunia. Sampai di awal ketika saya berkata seorang bapak hendak meninggal dunia, yang dia pesankan tentang perusahaannya. Kita menanti-nanti seorang Kristen yang hendak meninggal dunia berkata demikian, "Nak, Papa akan pergi. Sebentar lagi Papa akan meninggal dunia. Papa mau pesan yang terpenting buat hidupmu. Takutlah akan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Teruslah bersyukur kepada Beliau yang telah baik buat kita." Yang dinanti-nanti dari seorang Kristen seperti itu, bukan? Itu hanya mungkin terjadi kalau hidupnya tidak mengasihi dunia. Kalau sepanjang hidupnya dia mengasihi dan mencintai Tuhan. Tapi karena hidupnya salah fokus, setiap hari sepanjang hidupnya hanya mengejar dunia, dia jatuh cinta pada dunia, dia tidak terpikir untuk mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab sekarang membalikkan kita. Dari perspektif dunia, dia memperlihatkan kita pada perspektif yang lain. Rasul Yohanes berkata demikian, saudara. Dunia sedang lenyap dalam keinginannya, dengan keinginannya. Apa yang kita cintai ini sebetulnya sedang tenggelam dan makin lama makin tenggelam dan satu kali akan lenyap dengan segala nafsunya. Karena itu kalau kita hidup dalam dunia dan mencintai dunia, nasib kita sama dengan dunia. Kita sedang tenggelam di dalam nafsu kita. Kita akan lenyap di dalam nafsu kita. Saudara-saudara, bagaimana mungkin kita mau mengikuti sesuatu yang kita tahu pada akhirnya akan lenyap, akan musnah? Saudara-saudara, andai kata saudara tahu, kalau saudara membangun rumah tangga dengan seseorang, pada akhirnya akan bercerai, berantakan, masihkah saudara mau married sama dia? Saudara-saudara, kalau saudara tahu saudara mau naik pesawat tertentu, jam hari tertentu dan jam tertentu, dan saudara tahu bahwa pesawat itu akan jatuh, masihkah nggak mau membeli tiket dan memburu pesawat itu untuk masuk ke dalamnya dan terbang bersamanya? Saudara, kalau engkau tahu bahwa perusahaan tertentu akan pilot, masihkah engkau berburu untuk membeli saham-sahamnya? Bodoh, bukan? Nah, begitu juga kalau Allah sudah mengatakan dunia ini sedang tenggelam di dalam nafsunya yang fana dan segera lenyap di dalam kefanaannya, masihkah kita mau menaruh hidup kita di dalamnya? Saudara-saudara, jangan salah paham. Ini tidak berarti Allah melarang kita untuk mempunyai penghasilan yang besar,
menjadi orang kaya. Ini tidak berarti Allah melarang kita untuk menonton film, mendengarkan musik dari sound system yang mahal. Ini tidak berarti Allah melarang kita untuk punya mobil yang lebih mewah, untuk mempunyai rumah yang lebih nyaman. Silakan. Yang Allah larang adalah hati kita ada di mana. Yang Allah larang adalah hati kita melekat kepada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sehingga engkau tidak kagum lagi pada Tuhan. Engkau tidak bersyukur kepada Tuhan. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Walaupun kau masih beragama. Walaupun kau masih berbakti. Walaupun kau masih melayani Tuhan. Walaupun kau masih memberi persembahan kepada Tuhan. Yang Allah tanya adalah hatimu ada di mana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GKY yang sedang berulang tahun ke-14, di manakah hatimu? Bagi siapakah kasihmu? Kepada siapakah engkau berikan cintamu? Buang kebanggaan dunia. Itu akan mengantar engkau dan saya pada hidup yang sia-sia. Engkau dan saya akan mengalami kehidupan dalam kekekalan dengan penyesalan yang tak terhingga. Banggalah karena engkau dikasihi Tuhan. Banggalah karena engkau ditebus oleh Tuhan. Banggalah kalau engkau bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Tapi pertanyaan yang terpenting di akhirnya, bisa gak sih kita mengasihi Tuhan? Mampu gak kita mengasihi Tuhan? Saya akan menjawab saudara. Sebagai manusia, kita tidak akan mungkin mampu mengasihi Tuhan. Kita akan lebih tertarik mengasihi dunia ini. Siapapun engkau, siapapun saya. Tidak peduli engkau cuma jemaat biasa, aktivis, majelis, atau hamba Tuhan. Kita lebih mudah mengasihi dunia daripada mengasihi Bapa. Tapi jangan lupa, engkau dan aku adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Yang telah menjadi ciptaan baru. Allah memberi hati yang baru kepadamu dan kepadaku. Nilai-nilai yang baru. Untuk melihat dunia ini dengan proporsional. Dia bukan Tuhan kita. Dia bukan tujuan hidup kita. Dia cuma sarana untuk kita hidup. Sarana untuk kita menjadi berkat. Bukan Tuhan dari segala Tuhan bagi diri kita. Allah lah yang menjadi Tuhan kita. Dengan memahami ini dan dibantu dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, kita bisa menolak kedagingan kita. Dan kita taati perintah Tuhan dengan menurut perintah Roh Kudusnya. Saudara-saudara, mungkinkah kita mencintai Tuhan? Jawabnya mungkin. Mungkin gak kita mengasihi Tuhan? Mungkin. Walaupun kita kehilangan fasilitas yang begitu banyak dan menyamankan. Walaupun kita hidup sulit, kita mungkin tetap mencintai Tuhan. Karena Roh Allah membantu engkau dan saya. Saudara-saudara, kita umat yang telah ditebus oleh Kristus, bukan? Kita berhutang nyawa pada Kristus. Dia menjadi Tuhan kita, Dia menjadi penebus kita, Dia menjadi gembala yang agung buat kita. Hanya orang-orang yang mengasihinya lah yang bisa memuliakan Dia. Karena itu jangan cintai dunia, tapi cintailah Allahmu, penebusmu, juru selamatmu, gembalamu. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akui kami sering kali tergoda. Bahkan saat ini ada di antara beberapa kami yang jatuh cinta kepada dunia. Keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup memenuhi hidup kami, pikiran kami setiap saat. Oh Tuhan, betapa jauhnya kami dari gambaran untuk mencintai Allah. Engkau Bapa kami, Engkau penebus kami, Engkau Allah yang memelihara kami, yang harus kami cintai dengan segenap pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Roh Kudus, bantulah kami. Bantulah kami agar kami tidak punya paradigma yang sesat, paradigma yang terbujuk oleh bujukan iblis, agar kami menjadi hamba-hamba dunia dan menikmati segala yang ada di dalamnya. Tapi biarlah Roh Kudus memimpin kami
untuk masuk dalam kehidupan yang saleh, yang kudus, yang benar, yang baik. Sebagai wujud cinta kami kepada Bapa, pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat GKY yang sedang merayakan hari ulang tahun gereja ke-14. Tuhan tolong para hamba Tuhan, Tuhan tolong majelis, Tuhan tolong aktivis dan jemaat. Munculkan anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan untuk menganggap sepi apa yang ada di dalam dunia dan segala isinya, untuk memuliakan nama-Mu yang di surga. Pakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat ulang tahun GKY Medan ke-14. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita, membawa kita melewati pandemi ini. Kemudian kita boleh beribadah bersama di gereja seperti semula. Tuhan memberkati. 我代表乐龄团去作为闽南耶稣基督会堂第14周年堂庆生日快乐，愿上帝祝福复兴我们的教会 Happy Birthday! Wah, tidak terasa sudah memasuki bulan November ya. Di bulan November ada yang berulang tahun loh. Oh ya? Yuk kita ucapi selamat. Halo GKY Medan. Halo GKY Medan.
Kami mewakili Pak Sutri mengucapkan selamat ulang tahun GKY Medan yang ke-14. Semoga GKY Medan terus bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah lebat di kota Medan. Menjadi saluran berkat semakin kuat, tidak memandang musim apapun, GKY Medan tetap memancarkan air yang tidak pernah kering, buat yang haus akan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan memelihara kesatuan hati dan memimpin visi misi ke depan. Tuhan Yesus memberkati GKY Medan dan setiap kita bagiannya. Selamat ulang tahun GKY Medan yang ke-14, sebuah perjalanan yang penuh anugerah dan kebaikan Tuhan. Semoga GKY Medan terus dipakai oleh Tuhan untuk membawa lebih banyak murid dan terlebih lagi membawa kemuliaan bagi namanya di kota Medan. Selamat ulang tahun GKY Medan. Ya, harapan untuk GKY Medan, semoga GKY Medan semakin bertumbuh dan menjadi gereja yang memuridkan, serta menjadi gereja yang dapat menjalankan visi dan misinya sesuai dengan rencana Tuhan. Happy birthday, God bless. Hai, halo. Saya Genea. Saya Shalom. Dan saya Bel. Selamat ulang tahun GKY Medan yang ke-14. Walau belum bisa bertatap muka, semoga Tuhan berikan kesehatan, kerinduan, dan semangat untuk semua SM yang mengajarkan firman Tuhan kepada kami setiap minggunya. We miss you all. Bye-bye. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKY Medan. Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 bagi GKY Medan. Kami percaya selama 14 tahun GKY Medan mengalami anugerah demi anugerah dari Kristus Sang Kepala Gereja dan yang mengasihi gerejanya. Kiranya anugerah yang berkelimpahan itu tidak menjadi sia-sia, sehingga GKY Medan boleh terus maju, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan Allah. Doa dan harapan kami adalah setiap jemaat GKY Medan boleh terus bertumbuh menjadi murid yang mengasihi Allah di surga. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu, untuk semua bimbingan-Mu. Kami tahu jika kami tidak punya Tuhan, hari ini langkah kami tidak akan mantap. Dan kami terus minta penyertaan Tuhan untuk hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, terus pegang tangan kami, agar kami terus bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terus berkati gereja GKY ya Bapa. Terus tuntun gereja ini, agar gereja ini dekat di hati-Mu dan dekat di masyarakat sekitar. Dan hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menyucikan, melayakkan untuk boleh dipakai melakukan lebih banyak lagi pekerjaan-Mu di bumi. Terimalah persembahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Tanggal 15 November 2020 akan diadakan perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Sekalipun jemaat menerima perjamuan kudus dari rumah, namun ini tidak mengubah kesakralannya dan tetap menerima perjamuan kudus seperti halnya di gereja. Harap jemaat mengikuti dengan sikap yang hormat dan sungguh-sungguh. Peserta perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah baptis dewasa atau CD. Gereja akan menyediakan roti dan anggur. Jemaat dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang akan dikirim melalui WhatsApp GKY Medan. Anggur dan roti dapat diambil di GKY Medan mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu, tanggal 9 sampai 14 November 2020 pada jam kerja pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat.
kecuali hari Sabtu hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Perjamuan kudus hanya bisa diikuti pada jam ibadah aktual, yaitu pada jam 8 pagi dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Di luar jam kebaktian, video perjamuan kudus tidak bisa diikuti lagi. Demikian beberapa hal mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Harap jemaat dapat memperhatikan dan mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan dilanjutkan dengan doksologi. Mari kita akan bersatu hati. Bapa Sorgawi, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena selama 14 tahun Engkau yang memulai GKI Medan berada, baik para pelayan-pelayan hamba-hambamu dari Jakarta, termasuk para perintis di GKI Medan ini. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa selama 14 tahun bukan hanya Tuhan sudah memulai, tetapi Tuhan juga menyertai, bahkan memeliharakan GKI Medan dalam segala kebutuhan, daya, dana, doa, di mana Engkau melalui jemaat Tuhan yang sudah digerakkan untuk mengambil bagian melaksanakannya. Sebab itulah kami bersyukur. Tuhan, kami juga bersyukur karena di dalam masa-masa pandemi yang telah terjadi, kami juga boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Engkau menyertai, menolong kepada kami sekalian, sehingga di dalam pelayanan masih terus bisa berlangsung bagi umat Tuhan di GKI Medan ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus menolong hidup kami beriman, hidup kami berhikmat, hidup kami berserah, dipimpin selalu oleh Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kasih-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami, di dalam iman kami, di dalam kehidupan ekonomi jemaat Tuhan, di dalam kesehatan jemaat-Mu juga, Tuhan tetap menyertai, menolong. Terima kasih karena anugerah-Mu sangat besar. Kami bersyukur 14 tahun Tuhan sudah menolong, dan kami bisa berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong, dan Tuhan juga akan terus menolong. Karena Engkau yang berkata, Immanuel, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah. Biarlah di hari HUT GKI yang ke-14 ini, anugerah daripada Allah Bapa, kasih dari Kristus, penghiburan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.
mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Tanggal 15 November 2020 akan diadakan perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Sekalipun jemaat menerima perjamuan kudus dari rumah, namun ini tidak mengubah kesakralannya dan tetap menerima perjamuan kudus seperti halnya di gereja. Harap jemaat mengikuti dengan sikap yang hormat dan sungguh-sungguh. Peserta perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah baptis dewasa atau CD. Gereja akan menyediakan roti dan anggur. Jemaat dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang akan dikirim melalui WhatsApp GKY Medan. Anggur dan roti dapat diambil di GKY Medan mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu, tanggal 9 sampai 14 November 2020 pada jam kerja pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Sabtu hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Perjamuan kudus hanya bisa diikuti pada jam ibadah aktual, yaitu pada jam 8 pagi dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Di luar jam kebaktian, video perjamuan kudus tidak bisa diikuti lagi. Demikian beberapa hal mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Harap jemaat dapat memperhatikan dan mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Tanggal 15 November 2020 akan diadakan perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Sekalipun jemaat menerima perjamuan kudus dari rumah, namun ini tidak mengubah kesakralannya dan tetap menerima perjamuan kudus seperti halnya di gereja. Harap jemaat mengikuti dengan sikap yang hormat dan sungguh-sungguh. Peserta perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah baptis dewasa atau CD. Gereja akan menyediakan roti dan anggur. Jemaat dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang akan dikirim melalui WhatsApp GKY Medan. Anggur dan roti dapat diambil di GKY Medan mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu, tanggal 9 sampai 14 November 2020 pada jam kerja pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Sabtu hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Perjamuan kudus hanya bisa diikuti pada jam ibadah aktual, yaitu pada jam 8 pagi dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Di luar jam kebaktian, video perjamuan kudus tidak bisa diikuti lagi. Demikian beberapa hal mengenai perjamuan kudus dalam ibadah live streaming. Harap jemaat dapat memperhatikan dan mempersiapkan diri. Tuhan memberkati.